Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you today? Yeah. First, I would like to say thank you for all of students who had submitted your task to my number. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di hari ini, dan tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah menyerahkan tugas bahasa Inggris yang diberikan pada pertemuan yang lalu, dan itu menjadi catatan penting buat kamu yang sudah mengumpulkan tugas. Tentu saja akan mendapatkan nilai yang lebih saat kamu nanti melihat raport akhir di kelas 8. Sementara yang tidak mengerjakan itu menjadi catatan minus buat kamu semua. Makanya saya berharap pada kesempatan berikutnya ketika ada tugas diserahkan, diberikan, berharap bisa diselesaikan sebagaimana mestinya dengan sebaik-baiknya. Oke nak ya, insya Allah buku paket untuk bahasa Inggris hari ini sampai di tangan kamu yang diambil oleh orang tua kamu atau wali siswa-siswi dari kelas 8. Buku paket, dan termasuk diantaranya buku paket pelajaran bahasa Inggris yang hari ini jadwalnya diserahkan atau bisa diambil. Nah, dibuka bukunya nanti kalau sudah sampai di rumah, kita buka halaman 1 di semester kedua ini, di chapter 1. Ya, chapter 1 ini bahasa Indonesianya bab 1 atau unit 1. Temanya adalah I'm vlogger. Ya, karena ini mengikuti perkembangan zaman lah. Anak-anak ke medsos. Vlogger itu dari singkatan video blog. F-nya video, log-nya blog. Ya, blog. Enggak pakai go, blog aja. Ya. Bahasanya tidak baik. Ya, jadi video vlog disingkat menjadi vlogger. Orangnya itu vlogger. Ya tentu kamu tahu. Apa itu? Ya, mereka yang membuat rekaman video, kemudian mereka upload ke dalam channel YouTube atau ke vlog mereka. Ya, tentunya ini ya ada yang sifatnya pendidikan, hiburan, bahkan ada yang sekedar iseng-iseng aja. Tapi kita tahu itu bisa menjadi salah satu keuntungan ya dalam dunia medsos sekarang yang bisa menghasilkan uang. Tentu saja kita lihat bagaimana Ken Halilintar, keluarganya terutama Atta, kemudian Ria Ricis, kemudian yang lainnya yang menjadi orang-orang yang mendapatkan penghasilan besar dengan membuat konten YouTube, tayangan YouTube, kemudian diupload, ya termasuk kamu yang suka melihat tayangan-tayangan mereka. Nah, ini mereka disebut namanya vlogger. Ya, ada yang soal masakan, malah jalan-jalan, ya. Mereka vlogger, ya. Jadi orang yang membuat konten YouTube atau video, kemudian mereka upload dan ditonton oleh orang banyak. I'm a vlogger. Kemudian discuss, nanti kita diskusikan. Kemudian consist of, terdiri dari apa bahannya? Supported by. Nah, ini yang di samping kanannya ini supported by, untuk mendukung cerita ini atau kalimat-kalimat ini. Nanti kita akan belajar simple present tense. Ya, simple present tense sekedar gambaran yang sudah saya ingatkan adalah kalimat bahasa Inggris yang menjelaskan atau menceritakan tentang pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan atau kebiasaan, habitual action, itu namanya simple present tense. Jadi kalau tadi simple present tense, kalimat yang menyatakan kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Kalimat yang menyatakan pekerjaan sehari-hari atau yang menjadi kebiasaan, itu simple present tense. Nah, kemudian keywordsnya, kata-kata kuncinya ada always, selalu, create, menciptakan, vlogger tadi sudah, ya. Jadi orang yang membuat video blog, ya, orang yang membuat konten video diupload dalam channel YouTube atau media sosial lainnya, ya, di Instagram, di yang lainnya, kemudian mereka mendapatkan keuntungan. Like itu suka, ya, kasih jempol, ya, biasanya kalau like. Oke. Ya, kita lihat di halaman 2. Ini siapa nih? Ya pasti yang jelas ini salah seorang siswi dari kelas 8.
bukan siswa dari kelas 8. Saya tidak tahu karena sudah tidak lama bertemu, tapi saya yakin ya sampai saat ini yang cowoknya masih tetap nggak pakai jilbab ya. Jadi jangan dipaksakan, anak laki jangan dipaksa pakai jilbab ya, nggak boleh. Oke, picture one, terus full stop one, satu. Apa maksudnya satu? Seri ya, bukan. Jadi ini unit 1, picture di bab 1, kemudian foto, picture itu gambar yang pertama. Jadi gambar nomor 1 dari bab 1. Making a vlog, membuat vlog. Dulu mah apa namanya? Kalau sekarang menggunakan tripod, kalau yang seperti tidak dipegang, kalau yang dipegang biasanya masih menggunakan apa? Tongsis. Apa tuh tongsis? Ya, tongsis ya. Entong sama sister kali ya. Oke. Look at the picture, lihat gambar. What do you think the girl is doing? Apa pendapatmu tentang yang dilakukan oleh gadis itu? Lagi apa? Ya. Do you know why she is doing that activity? Tahukah kamu ya mengapa dia melakukan kegiatan itu? Do you think what the girl is doing is doing beneficial? Apakah kamu berpikir yang dilakukan gadis itu atau anak perempuan itu beneficial, bermanfaat? Have you ever done that too? Pernahkah kamu melakukan itu juga? Pernah ya? Oke, ya, asal jangan lagi di kamar mandi, nanti viral, ya bahaya, tangkap sama aparat, ya tidak bagus. In this chapter, di unit ini, di bab ini, you will learn, kamu akan belajar to ask for and provided information. Untuk ask for meminta, provide memberikan informasi, related berhubungan berkaitan, condition keadaan, action perbuatan, ya, activities kegiatan, events atau peristiwa. Jadi minta informasi atau memberikan informasi tentang sebuah kegiatan, event apalah, ya, which happen regularly. Ini yang menjadi poin pentingnya, yang terjadi regularly, secara rutin. Or showing general truth, atau menunjukkan apa namanya kebiasaan umum. General truth itu kebiasaan umum. Ya, jadi kebiasaan umum anak-anak sekolah ngapain? Ya pagi mereka berangkat ke sekolah. Jadi general truth ya, happen regularly, terjadi secara rutin atau menjadi kebiasaan umum. Both spoken and written, ya, baik dalam pembicaraan ataupun dalam tulisan. Spoken itu pembicaraan, speaking, written itu tulisan. So, maka you must understand. Kamu harus understand, harus paham, harus mengerti the purpose, tujuan of communication, ya, dari komunikasi, ya, social function, ya, dari komunikasi sosial. Kita sehari-hari berkomunikasi, tujuannya apa? Strukturnya, tata bahasanya, language feature, ya, bentuk, ya, language feature, bentuk bahasanya. Moreover, ya, namun demikian please take notes ya, perhatikan a new word, kata-kata baru, and get their meaning, dan pahami artinya, to help you develop, untuk membantu kamu develop, mengembangkan your knowledge and skill, ya, pengetahuan kamu dan skill, ya. Skill tahu kan? Ya, itu tempat pakai sepatu, itu skill, ya, jadi skill, ya, skill itu keahlian, kamu harus punya skill, ya. Please be active during the lesson to achieve your goal, ya. Teruslah aktif selama pelajaran untuk mendapatkan goal, tujuan kamu. Tujuannya apa? Berhasil, ya. Ini aktifnya apa nih? Aktifnya main layangan sama ngejar layangan putus terus nih. Aduh, sudah besar, malu. Ya, malu nih. Nah, saya sebut nih yang suka masih mengejar-ngejar layangan putus sudah besar-besar. Malu. Ya, biar itu generasi selanjutnya. Anak-anak yang di SD, kamu sudah SMP, masih aja, ya. Ya, kalau di depan rumah nggak apa-apa, ini hunting, ya, cari-cari layangan putus, ya. Kamu nggak usah cari orang putus, ya, nanti juga datang sendiri. Oke, ya. Di unit 3 ada bacaan. My parents are vegetable seller. My parents, vernya good, betul. Ya, mother and father. Jadi orang tua. Orang tua saya, makanya pakai S karena orang tua itu ada 2. Our vegetable sellers adalah ada penjual sayur mayur. Nggak tahu pakai gerobak atau bukan. Dia pakai gerobak, pakai sepeda ternyata. Ya, good.
They always go to the market at 3 a.m. Subhanallah. Mereka pergi ke pasar. Mereka selalu. Nah ini ya nanti menjadi rutinitas karena profesinya pedagang sayur, otomatis mereka selalu ngapain? Pergi kemana? To market. To the market, ke pasar. Jam berapa? At 3 a.m. Jam berapa? Good. Jam 3 pagi saat kamu masih ngorok sekenceng-kencengnya itu, ya ngalahin toa di masjid. Ya, wah, orang tua kita berangkat cari nafkah buat kamu bisa belajar, buat kamu bisa beli HP, bisa jajan, bisa tidur nyenyak. Kalau perutnya lapar nggak bisa tidur nyenyak. Ya, oke. Ya, itu dipikir oleh orang tua kamu. Ya, kamu cuma diminta belajar, ikuti pembelajaran jarak jauh. Kuotanya disediain, HP-nya disediain, makannya disediain. Kurang apa tuan raja dan tuan apa dan putri? Oke, ya, yep. Jadi 3 AM, ada 2, EM ada VM. EM itu 12 malam sampai jam 12 siang, VM jam 12 siang sampai jam 12 malam. Lihat. They buy fresh vegetable from farmers who sell their crops in the market. Mereka membeli fresh vegetable, sayur-sayuran yang segar. From farmers dari para petani who sell, yang menjual their crop, hasil panen mereka, crop, in the market. Jadi banyak tuh petani bawa kemana? Bawa ke pasar, jual, digelar. Ya, sayur-sayuran bayam, kangkung, wortel, kol, ya sayur kol, ya makanan kamu tuh, ya sayur kol. Nah itu ya, oke. Nah kemudian they usually get low prices. Mereka biasanya mendapatkan low. Low itu rendah atau di bawah. Low prices, harga yang rendah, harga yang murah. Ya, murah. As the prices for all vegetables are fixed. Ya, harga yang murah. Dan semua harga-harga sayur itu adalah fixed. Jadi fix itu harganya harga pas, fix, nggak bisa di nego-nego dikit, nggak bisa nego tipis, ya fix. After getting enough items, setelah mendapatkan barang-barang yang cukup, saya doing morning prayers, pulang ke rumah, doing morning prayers, sholat subuh, melakukan morning prayers, sholat pagi, and having breakfast, di sholat sarapan, bangun jam berapa nih? Jam 3 udah sampai pasar. Oh my god. Ya orang tuanya. Kemudian having breakfast at the market. Oh sholat subuhnya di pasar, belum pulang. Belanja, taruh barang bawaan belanjaannya, titip. Kemudian berangkat cari musola, cari tempat sholat. Kemudian sholat subuh. Kemudian habis sholat subuh breakfast, sarapan. Di mana? Di pasar. Banyak tuh yang jual nasduk, ya lontong sayur, ya ketoprak. Nggak usah lah saya iklan, ya. Tapi ya biasanya nggak tahan lama juga. Makan lontong sayur ya tahannya sebentar. Makanya yang bagus biasa orang Indonesia itu tetap makan apa? Nasi ya. Ya cuma ya jangan lontong sayur pakai nasi lah, apalagi ketoprak pakai nasi. Ya kacau dunia persilatan. Okay. My father sell the vegetable around. Bapak saya menjual sayur-mayur keliling. Oh, good, subhanallah. Ya, bangga ya, kadang-kadang kamu malu, jangan. Bangga lah punya orang-orang tua yang seperti itu. Ya bangga. Ya. Kemudian apa? Meanwhile, sementara my mother returns home. Belanjanya berdua. Bapaknya keliling setelah sholat subuh, sarapan berdua. Bapak keliling bawa sayuran tadi yang sudah dibeli di pasar. Ibu pulang ke rumah, bringing various vegetable, membawa bermacam sayuran. She cook the vegetable into various dishes and sell them at her food stall. Oh, luar biasa. Dia, ibunya masak sayur mayur into various dishes, berbagai menjadi various macam-macam dishes, masakan, ditumis, digoreng, ya, kemudian semacam and sell, kemudian dijual tadi yang sudah matang, masak, ibu pulang ke rumah bawa sayur mayur, kemudian bapak jualan sayur mayur, ibu pulang, apa yang dilakukan ibu? Masak sayur juga, kemudian masak sayur mayur tadi, masakan tadi, kemudian sebagian dimakan, sebagian dijual at her food stall. Di stall itu kedai, warung, stall, warung makanan, subhanallah, ya. Oh my God.
Many people buy the food. Banyak orang beli makanan tuh. Even she has many customer who have reserved the food. Ya bahkan, ya ibu has punya many customer, banyak pelanggan who have reserved, yang telah memesan the food, pesanan. Ya di WA pagi-pagi. Bu Tuti, maaf ya kalau ada yang ibunya namanya Bu Tuti, pesen ya rendang jengkolnya 1 panci. Dapat borongan rendang jengkol. Kenapa? Karena anak saya itu kalau makan jengkol lupa dia buat cemilannya jengkol sambil belajar. Ya, masya Allah. Oke. Ya, kemudian I've been used to be independent since I was young. Saya berusaha telah menjadi orang yang independen, mandiri. Kayak kamu mandi masih dimandiin, makan masih disuapin. Ini ada tuh sentil, ya. Kemudian I was young, semenjak saya muda. I cook my own breakfast, tuh bikin sarapan sendiri pagi-pagi tuh anaknya. Karena ibunya sibuk, dia juga bikin sarapan sendiri. Ya minimal telur dadar. Hari ini telur dadar. Dia bisa masak macam-macam nih. Telur dadar, besok telur ceplok, ya. Besok telur lagi, pokoknya telur lah. Ya. Kemudian ya, my mother usually, ibu saya biasanya prepare the material, menyiapkan bahan-bahannya. Such egg tuh, pastikan pertama telur, tofu, tempe, sausage ya, saus or vegetable atau sayuran. She usually arrive home from the market when I'm ready to go to school. Ibu biasanya tiba di rumah atau pulang dari pasar ketika saya sudah siap berangkat ke sekolah. After school, setelah sekolah, I always help my mom sell food. Setelah pulang sekolah, saya bantu ibu saya menjual makanan, bantu di warungnya. I never complain. Saya tidak pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Ya, waduh. Jangan pernah mengeluh. And just enjoy in my day, dan menikmati hari-hari saya. I understand. Ya, saya mengerti. Saya paham how my parents earn for living. Bagaimana orang tua saya earn for living, mencari nafkah untuk hidup, for their children, untuk anak-anak mereka. Bapak kamu yang bekerja dari pagi sampai siang, ya dengan pekerjaan yang cukup berat, hanya untuk memberi nafkah agar kamu bisa makan, bisa sekolah, bisa pakaian. Takwir, ya, oke. Oke ya. My parents are my heroes. Orang tua saya adalah para pahlawan. I always respect, saya selalu menghormati mereka. Love and care for them. Ya, sayang dan peduli terhadap mereka. Oke, dipahami teksnya dan juga ini bermakna untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.